Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Ezra pasal 9 ayat 5 sampai 9. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan khawatir, percayalah. Kita pasti akan membuat berbagai macam persiapan ketika hendak bepergian untuk menjalankan tugas atau perutusan kita. Persiapan yang kita lakukan itu tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai hal sekecil apapun kita pasti ingat dan bawa. Oleh karena itu, tidak jarang ketika kita hendak bepergian, ada begitu banyak barang yang kita bawa. Saudaraku terkasih, hal tersebut berbeda dengan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya. Ada hal yang menarik dari perutusan kali ini, karena Yesus melarang para muridnya untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Tidak membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Larangan yang diberikan Yesus ini bukan tanpa maksud, tetapi Yesus ingin agar mereka berfokus terhadap tugas perutusan mereka, yakni mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Kita mempersiapkan banyak hal dalam tugas dan perutusan kita karena kita merasa cemas dan khawatir akan apa yang akan terjadi dalam menjalankan tugas atau perutusan kita. Kekhawatiran dan kecemasan akan apa yang kita makan dan kita pakai adalah hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, jika kita takut dan khawatir secara berlebihan, maka kita menutup diri kita terhadap penyelenggaraan ilahi di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sangsi terhadap kasih Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bersikap rendah hati dan mengaminkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan sia-sia. Tuhan itu baik dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita menderita. Kita hanya diminta untuk percaya akan kasih-Nya dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semoga demikian. Amin.